Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mungkin kita sering mendengar zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Namun jarang sekali kita mengetahui akan keutamaan zikir tersebut. Padahal jika kita mau mengkaji arti dari zikir ini, syarat dengan makna dan keutamaan yang sangat dahsyat apabila kita mengamalkannya. Zikir tersebut merupakan zikir kepasrahan kita kepada Allah untuk diberikan pertolongan agar terbebas dari segala macam perbuatan jahat manusia, cobaan hidup yang amat sangat berat, juga dari fitnah keji yang dilakukan oleh manusia. Sahabat Abdullah bin Abbas pernah berkata bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir adalah doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau akan dilempar dalam api yang membara. Dalam sejarah mencatat zikir ini adalah salah satu bacaan yang kerap diucapkan oleh para nabi maupun ulama, baik dalam keadaan lapang maupun saat menghadapi cobaan besar ataupun fitnah yang berat. Kekuatan zikir ini bisa dikatakan melebihi kekuatan apapun serta sebagai penegasan tauhid pada diri seorang mukmin. Karena orang-orang mukmin tahu hanya kepada Allah sajalah tempat untuk berserah diri. Untuk menunjukkan kedahsyatan bagi yang sering mengamalkan zikir ini ada beberapa kisah nyata yang mungkin kita bisa memetik hikmahnya dan bisa kita jadikan pelajaran dalam hidup. Kisah pertama adalah dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa di saat Nabi Ibrahim hendak dilemparkan di atas tungku api, malaikat Jibril datang dan bertanya kepada beliau, "Apakah engkau memerlukan sesuatu pertolongan dariku?" Nabi Ibrahim menjawab, "Aku tidak memerlukan apa-apa pertolongan darimu. Aku hanya memerlukan pertolongan dari Allah." Selepas itu Nabi Ibrahim terus melantunkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir dan menyerahkan sepenuh jiwa raganya hanya kepada Allah. Allah berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Saat Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api maka beliau pun tidak terbakar, bahkan yang dirasakan Nabi Ibrahim hanyalah rasa dingin sehingga membuat keheranan dari banyak orang yang menyaksikannya. Kisah kedua adalah kedahsyatan zikir ini pernah dialami oleh seorang pedagang di zaman Rasulullah yang hendak meminjam uang untuk modal usaha kepada seorang mukmin. Si mukmin bertanya, "Apa jaminan darimu agar dapat membayar pinjamanmu?" Pedagang menjawab, "Allah." Lalu si mukmin berkata, "Jika itu jadi jaminanmu, maka aku percaya." Lalu bersepakatlah keduanya perihal hari yang ditentukan untuk melunasi hutang. Si pedagang pun menggunakan uang itu untuk berdagang. Ketika waktu sudah jatuh tempo pelunasan, si pedagang membawa hasil keuntungan dagangannya untuk menepati janji kepada si mukmin. Namun, sesampainya di seberang lautan tak ada satupun perahu yang dapat membawa si pedagang ke tempat tujuan. Karena khawatir akan lewat jatuh tempo dari kesepakatan telah dibuat dengan si mukmin. Lalu si pedagang mengambil sebuah kayu dan melubangi kayu tersebut. Dimasukkan sejumlah uang beserta sebuah surat ke dalam kayu tersebut. Keesokan harinya si pedagang akhirnya dapat menyeberang dengan membawa uang pengganti yang lain. Kemudian ia datang menyerahkan uang tersebut kepada si mukmin. Lalu si mukmin menjawab dengan tersenyum, "Uang pinjamanmu sudah aku terima kemarin. Ketika aku menunggumu, aku menemukan sebuah kayu lalu kubawa pulang untuk kujadikan kayu bakar. Pada saat aku membelahnya, aku melihat ada uang beserta surat darimu." Si pedagang pun tersenyum dan bersyukur kepada Allah. Demikianlah dua bukti kisah kedahsyatan dari kalimat zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah nyata tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mulailah untuk memperbanyak melantunkan zikir ini kapanpun dan dimanapun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.